antara orang-orang muslim. Akhirnya setelah Islam tadi ya drop terasing, Betul. berkat Imam Mahdi kita bersatu lagi. Betul. Dan tempatnya sudah di-spill di Syam. Oh iya ya, pernah dengar itu. Pernah dengar ya? Benar, Kata Rasulullah, kalian akan berkumpul di situ. Maka di situ adalah ada orang-orang terpilih karena tempat itu adalah tempat yang terpilih oleh Allah. Maka nanti di situ akan datang orang-orang yang berbendera hitam, yang tidak akan pernah kalah, dan ditanya di mana tempatnya, Baitul Maqdis atau dekat Baitul Maqdis atau Syam. Nah, berarti tempatnya sudah ada spillnya. Imam Mahdi akan di situ, di Syam, di Baitul Maqdis. Dan yang aku deg-degan, aku merinding nih sekarang. Lu tau nggak sekarang Syam itu sekarang lagi keadaan damai. Syam itu adalah kalau mau digambarin adalah gabungan antara Suriah, Lebanon, Yordan, tapi utamanya adalah Suriah sebenarnya. Dan Suriah sekarang lagi dalam keadaan damai. Dan lu tau yang lebih merinding lagi apa? Aku baru baca, aku nggak tahu aku dari mana, tapi aku baru baca satu hadis ini. Dan hadis ini statusnya sahih menurut beberapa ulama, tapi menurut beberapa yang lain hasan. Menurut beberapa ulama lagi doif atau lemah. Tapi ini hadisnya ada. Nih coba ya. Dari Ali bin Abu Thalib, bahwasanya Rasul pernah berkata pada Ali, nanti akan muncul kekacauan dan bencana besar di Syam. Sehingga orang-orang diuji benar-benar seperti emas diuji. Emas itu diuji dibakar. Dan terjadi segala macam keburukan di situ. Dan kita tahu di zaman siapa itu terjadi. Di zamannya Bashar Assad misalnya, orang-orang di penjara Setna. Oh iya. Itu udah ngeri banget tuh. Iya benar. Orang-orang kalau seandainya melawan dia, ditangkap bukan hanya dianya, tapi keluarganya. Terus perlakuan segala macam lah. Dan kita tahu seperti apa penyiksaan di situ. Dan alat-alatnya kita udah bisa bayangin lah. Itu yang kelihatan, belum lagi nggak kelihatan. Ya kan udah diterobos tuh kemarin kan. Kita lihat dalamnya kan ngeri banget. Betul. Dan ada satu jalan isinya mayit semua. Iya. Dan yang membuat aku membayangkan tuh sudah juga muak itu adalah ketika ada orang Suriah sendiri yang dia adalah pengungsi Palestina. Jadi orang pengungsi Palestina dari Zionis mengungsi ke Suriah. Ketika Suriah terjadi problem konflik ketika 2011, dia terus kemudian keluar ke Turki dan ketemu sama aku. Dia bilang apa tau enggak? Dia bilang, "Wallah, kami berpuluh-puluh tahun menghadapi Zionis, enggak ada bandingannya dengan 3 tahun menghadapi Bashar Assad." Dia bilang itu jauh lebih parah. Dia bilang, itu orang Palestina yang ngomong. Nah artinya di Syam itu kata Rasulullah akan terjadi bencana besar. Lalu Allah bilang, setelah itu Allah akan kirimkan, muncul seorang pemuda kata dia, dari keturunan Rasul, yang bawa pasukan kalau dikit sekitar 12.000, kalau banyak sekitar 15.000. Detail banget. Dan dalam hadis yang lain, dia berbendera putih. Dan itu matching dengan pemimpin Suriah sekarang. Walau lebih sop ya. Karena gue masih ngebayang Bashar al-Assad tuh jadi gamer kan sekarang. Ya kan? Sekarang jadi gamer di Rusia. Di Rusia. Jadi gamer dia. Betul. Karena mungkin doi nggak punya kerjaan lagi. Tapi yang dimaksud yang sekarang Ahmad Asyara ini ternyata menurut beberapa referensi dia termasuk keturunan Nabi. Dan pasukannya berapa ketika dia ditanya ketika membebaskan Damaskus? 12.000, 15.000. 13 sampai 14.000. Wah, anjir. Berarti masuk antara range 12 sampai 15 ya. Sekali lagi, balik lagi ya, kita nggak mengglorifikasi orang. Tapi maksudku, aku kaget sih ketika dapat itu. Dan ternyata kok tepat. Dan dikatakan bahwasanya pemimpin ini akan membawa kebaikan sampai digantikan lagi oleh pemimpin yang lain, yang keturunan Nabi yang lain dari klan Bani Hashim. Apa itu Bani Hashim? Nah, Bani Hashim itu keturunan khusus daripada Quraisy. Rasulullah kan Bani Hashim nih. Jadi yang sekarang ini digantiin lagi, dan yang diganti ini membawa kedamaian sampai keluar Dajjal, itu hadisnya. Berarti kalau kita matchingin ya, semua huru hara di dunia ini, khususnya di dunia Islam, Syam duluan akan tenang. Setelah Syam akan tenang, maka kita alihkan pandangan ke daerah Hijaz, Mekah dan Madinah. Kata Rasulullah akan terjadi problem di situ tuh. Ketika pergantian kekuasaan ada problem di situ, maka akan diselesaikan oleh Mahdi. Dan Mahdi ini akan terus kemudian memimpin di antara Hijaz dan Syam dengan damai. Yang kita nggak tahu apakah keturunan Bani Hashim yang nanti memimpin Syam sama Imam Mahdi ini adalah orang yang sama, kita nggak tahu. Tapi yang jelas muncul kan ya, kedamaian di situ tuh. Daerah Hijaz, Mekah dan Madinah dan Baitul Maqdis. Dipimpin oleh satu orang yang menurut satu hadis adalah Imam Mahdi, menurut satu hadis yang lain adalah Bani Hashim, keturunan Bani Hashim, yang kita nggak tahu siapa tuh. Tapi yang jelas setelah itu baru muncul Dajjal.
Bayanginnya takut sih. Dan Dajjal ini muncul biasanya aku ketika ngeliat Dajjal, aku terus terang ya. Pertama kali aku baca tentang Dajjal, menurutku overrated banget sih. Ini kayak Rasul nyeritain dia kok overrated banget. Karena gak punya power yang... Dia kan cuma bisa power bohong. Dia misinformasi. Hoax. Kan cuma bisa bohong. Iya. Tapi begitu aku ngerti konteksnya, aku jadi ngeri sih. Jadi coba bayangin ya. Satu keahlian bohong itu ketika dikombinasikan sama konteks yang pas, itu benar-benar bisa berbahaya banget. Coba lihat ya. Israel tuh bisanya apa? Bohong. Benar. Amerika bisanya apa? Bohong. And if you look, bilang gila ya orang sekarang ya, pede banget mereka bohong. Iya, itu yang saya bilang ke Om Ded, yang bikin putus asa tuh kita tahu ini orang bohong. Iya. Kita nih orang bacot tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Karena konteksnya adalah mereka negara paling kuat. Iya, benar. Kita nggak bisa ngapain. Coba lu bayangin kata Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwasanya sebelum Dajjal itu turun maka akan terjadi paceklik di atas muka bumi. Sampai seolah-olah satu karung gandum itu lebih berharga daripada ribuan dinar. Jadi lu bayangin ya, ratusan juta dengan satu karung gandum lebih berharga satu karung gandum. Saking pacekliknya. Saking pacekliknya. Iya. Dan dunia bukan paceklik 1-2 tahun, mungkin sampai 3 tahun. Wah. Tanaman nggak tumbuh, air nggak turun, hujan nggak turun, orang-orang stres. Iya. Makanya kan dalam hadis yang lain dikatakan kalau mulai muncul api di daerah timur, di daerah Khurasan katanya, atau daerah timur yang lain, maka siap-siap untuk nyetok makanan. Karena mulai terjadi problematika pangan. Iya. Nggak usah bicara Islam. Lu pernah bahas nggak sih tentang problematika pangan di dunia? Pernah. Ahli-ahli yang terus kemudian bahas bahwasanya pangan di dunia akan bermasalah. Iya. Katanya ada di tahun 2060, ada tahun di 2080. Iya, itu udah banyak yang ingetin emang ahli. Iya kan? Bahwasanya akan terjadi food war. Iya. Bukan oil war lagi. Iya. Tapi food war. Maka benda yang paling berharga pada saat ke depan adalah pangan. Kata mereka kan gitu kan ya, air, makanan. Nah, bayangin ini terjadi sebelum Dajjal datang. Jadi pas Dajjal datang, manusia lagi putus asa. Bukannya putus asa, mereka siap bahkan bunuh orang lain untuk bisa makan. Iya. Dan ini udah kejadian banyak loh. Aku pernah baca lagi ketika di zaman Islam, ketika pas menjelang perang salib, itu orang-orang di tempat-tempat tertentu, saking parahnya orang-orang kelakuannya itu, korupsi semakin banyak, orang-orang semakin parah kelakuannya, mereka yang kaya cuma nyimpan untuk orang-orang mereka, itu sampai terjadi kanibalisme bro. Iya. Sampai orang berkata ini kayaknya masa Dajjal nih datang nih. Kan di Cina dulu gitu. Kanibalisme kan? Iya. Karena mereka nggak ada makanan kan. Jadi lu bisa bayangin bukan hanya orang itu melakukan segala sesuatu untuk bisa hidup, tapi mereka rela makan orang lain atau matiin orang lain cuma supaya mereka hidup. Iya. Dalam kondisi itu Dajjal datang. Bawa info-info palsu tapi kayaknya menenangkan. Masalahnya dia bukan hanya info palsu, dia nunjukin bukti bro. Oh, itu kenapa dia bisa dipercaya ya? Betul. Karena dia bilang gini, kamu nerima aku nggak? Kamu beriman pada aku nggak? Dia bilang aku utusan Tuhan. Oke. Kamu beriman pada aku nggak? Orang bilang, apa buktinya kamu utusan Tuhan? Kalau kamu beriman pada aku tunjukin. Orang-orang beriman, dia ngangkat tangan, hujan turun. Gimana tuh ceritanya tuh? Ini kan kayak Rasulullah sholat istisqa nih. Sumpah gue ngebayangin Sai Baba tuh loh, Sai Baba. Iya betul. Gimana gitu ya, tuh? Sai Baba dulu gitu kan. Katanya itu salah satu Dajjal tadi, opener. Iya, Dajjal opener tuh kayak tuh Sai Baba tuh. Nah, coba lu bayangin, terus tiba-tiba terus kemudian dia bilang, kalau kamu terima aku, kamu beriman pada aku kasih sesuatu untuk kamu makan. Tiba-tiba ketika orang beriman, dia angkat tangan dari tanah keluar tanaman-tanaman. Wah. Keluar makanan bisa mereka makan. Gimana tuh ceritanya? Ada nggak bisa orang nolak? Gak bisa. Sulit kan? Kita tahu-taunya info tentang Dajjal ketika udah masalah perut, orang udah putus asa atau lihat gitu kan udah kayak udahlah. Lu bayangin coba. Lu bayangin Indonesia. MBG aja mereka nggak tahan. Aduh. Tahu gak sih maksudnya? Iya. Apalagi Dajjal nih ceritanya. Iya, apalagi Dajjal, apalagi yang ditawarin Dajjal ya. Dan jadi kemampuan terbaik pada saat itu adalah berpikir ketika lapar. Iya. Makanya kita latihan sekarang nih berpikir ketika lapar nih. Ya kan? Iya. Karena begitu terus kemudian lapar tuh sudah mengambil alih. Orang gak bisa ngapa-ngapain. Berarti kita bisa mengartikan puasa salah satunya adalah agar terbebas dari fitnah Dajjal. Bisa jadi. Karena salah satu latihan. Kita latihan. Karena Rasul bilang di masa paceklik itu makanannya orang-orang mukmin ada zikir.
Sampai sekarang aku masih nggak ngerti sih. Mungkin pada saatnya nanti aku ngerti. Mungkin ya kalau udah harinya ya. Iya. Tapi lu bisa bayangin kenapa Dajjal bisa punya banyak banget pengikut dan bisa banyak banget membuat orang-orang nggak beriman pada Allah. Karena dia benar-benar penipu ulung. Jadi kalau misalnya dikatakan ya, kata Rasul, Dajjal itu udah jelas. Matanya satu picak. Matanya satu buta. Matanya yang lain cacat. Iya kan? Iya kan, kata Rasul mata satunya picak, itu ya. Satunya lagi cacat. Seperti anggur di permukaan air. Jadi matanya keluar. Jadi pokoknya orang lihat nggak enak. Dan di atasnya tertulis kafaro. Orang yang buta huruf bisa baca. Karena dia udah tahu ini adalah kafir. Jadi orang tuh udah tahu Dajjal. Tapi hebat nggak dia? Ketika orang sudah tahu semua itu adalah Dajjal, tapi orang masih nurut sama dia. Tetap nggak bisa nolak orang-orang. Tetap nggak bisa nolak. Karena kita nggak bisa melawan juga kan. Kata Rasul, kalau kamu ketemu, bawa keluargamu pergi ke gunung. Dan bukan ada ini ya, saya dulu pernah diceritain, dia tuh kan kayak keliling dunia gitu. Betul. Dia nanya terus kayak, kamu beriman sama saya apa enggak? Misalnya orang nolak langsung dibunuh sama dia. Betul. Itu bener ya? Dia bawa dua tangannya, kata Rasulullah, tangan satunya adalah neraka, tangan satunya adalah surga. Dan ketahuilah, kata Rasul, nerakanya dia adalah surganya Allah, dan surganya dia adalah nerakanya Allah. Surganya dia kayak apa? Turun hujan, muncul tanaman, makanan langsung ada. Tiba-tiba mungkin lu bayangin lu rela matiin orang demi makan, tiba-tiba lu dikasih steak. Mie ayam. Kan lumayan. Gitu kan ya. Nah, bayangin itu ada surganya dia. Nerakanya dia apa? Orang yang nolak dia semuanya hancur. Entah mati, entah dibunuh sama dia, entah dibiarin sama dia mati. Biar kesiksa lagi. Itu Dajjal. Nah, Dajjal itu akan terus-menerus begitu. Ditanyakan sama Rasulullah, ya Rasul, berapa lama dia hidup? Rasul bilang 40 hari. Tapi kita nggak tahu. Yang namanya yaum, ayam itu kan adalah kadang-kadang periode ya. Kadang-kadang periode, kadang-kadang hari, kita nggak tahu. Dan kata Rasul, 40 tahun itu satu harinya terasa seperti setahun. Waduh. Satu harinya lagi terasa seperti sebulan. Satu harinya lagi terasa seperti sepekan, dan hari-hari lainnya seperti hari biasa. Kayak trial neraka tuh jatuhnya tuh. Lah makanya. Iya kan? Kan neraka gitu kan? Betul.